Sini. Koko dari mana nih? Kan baru. Saya sudah berapa kali Sudah sering. kakak yang mana ini. Jadi Koko Jepang digalinya dan menggunakan jasa robusta. Jadi yang menggali Lubuk Jepang ini rakyat Indonesia. Awal start digali Lubuk Jepang ini pada tahun 1942 sampai tahun 1945. 2 tahun 8 bulan digali di proyek Lubuk Jepang. 2 tahun 8 bulan kan. Ya, menggunakan jasa robusta yang didatangkan dari pulau-pulau luar seperti dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Kenapa orang luar yang disuruh menggali lubuk Jepang? Dikarenakan lubang Jepang ini selama penggalian proses digalinya lubuk Jepang ini dirahasiakan tentang pengorekannya. Jadi makanya diambil dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan pekerja paksa atau robusta. Jadi supaya tidak bisa saling berbicara atau saling berkomunikasi selama jadikan pekerja paksa. Emang jahat ya. Karena Indonesia ini belum ada bahasa persatuan atau bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Ini daerah-daerah semua, bahasa daerah. Ini hok sih ya, cek sana. Ini adiknya hitung tangga. Iya. Kalau menghitung boleh kita balik lagi. Iya, udah berapa nak? Ya. Totalnya 132. Udah hitung ya, Mas? 64 meter. Nanti baliknya ke sini lagi. Berarti tangga cuma ini kan, nggak Cuman turun ini. lagi. Kenapa bisa 15 menit? Karena lihat terowongan itu ya. Cuman jalan utama Itu ada pembuangan mayat tuh gimana tuh? ada. Nanti kita lihat dulu di sana. Ngeri lah. Nah ini udah rata, tidak ada tangga lagi. Berapa Nah, orang ini- nggak di sini Mas? Rame gaknya? Gaknya rame yang tadi juga. Kalau guide di sini kurang lebih 45-46 orang. Rame banget. Jadi kita sistemnya sistem gila. Nah ini terowongan apa? Nah jadi terowongan Indonesia pertama ini bentuk keseluruhan wabah Jepang ini dulunya seperti ini. Nah yang kita Tembus lihat kemana? tadi, sekarang ini udah dipugar, ini udah dikasih lapis semen pada tahun 2004. Lubang Jepang lebar 3,5 meter, tinggi lubang Jepang 1 meter 50 cm, dulunya kecil pendek, tujuannya supaya tidak bisa bagi tentara kita masuk sini mengejar Jepang, itu lebih luas lah, bagi Jepang lebih aktif. Tembus keluar. Tembus. Kita masuk ujung sana 29 meter belok sebelah kiri, bisa tembus ke arah 20 terowongan lagi ke ujung sana. Jadi semacam labirin connecting. Tadi saya lupa di atas berapa ini? Berapa terowongan? Terowongan ada 21. 21. Di antaranya Iya. 6 Ini semen gudang kapugar amunisi. lah. Karenovasi lah. Ini sudah renovasi tahun 2004. Ini terowongan kamar-kamar yang kedua digunakan Jepang sebagai gudang amunisi. 1, 2 sampai di sana ada 6 terowongan seperti ini. Kenapa banyak gudang amunisi? Sebab kalau Jepang ini perencanaan misi besar Jepang akan buat langkah Jepang semacam bioskop kecil sedikit di sini akan jadikan semacam mini teater bioskop kecil. Jadi kenapa banyak gudang amunisi? Sebab Jepang dia bikin lebih Jepang sebagai bangker benteng pertahanan yang dulunya buat menguasai perang dunia kedua. Jadi terowongan bawah tanah yang terpanjang di Asia Tenggara di Sumatera Barat dan total panjang semuanya di Kota Bugis semuanya dijadikan objek wisata 5,5 kilo. 5.470 meter atau 5 kilo. Ada akses tembus ke arah Jam Gadang, bawah Tri Arga dan batas kota. Nah kayak gitu dulunya, lubang Jepang ada kecil depannya. Aduh, bau. Nah, jadi dari 6 ventilasi udara awal kita masuk dulunya kecil. Awal kita masuk tadi dulunya sebesar Ini ruang 5 amunisi mobil. juga. Amunisi. Kelihatan Jadi terus. kalau bukti sejarah, setiap benda Belum, yang ya, dijumpai di sini disimpannya di museum. Di atas sana ada museum perjuangan. Jadi setiap benda-benda yang dijumpai pada tahun 46 ditaruhnya di museum. Amunisi, berarti amunisi. Apa tuh ya? Zaman dulu amunisinya apa ya? Itu yang Amunisi kayak paling banyak bom granat apa tuh? genggam, Ibu. Hah? Granat genggam. Granat genggam. Senapan lipan, senapan akar itu, apa yang ada pisau depan itu. Sang penjara nih. Ini kayak penjara. Yang pembuangan mayat nggak usah lah Mas. Ih, kok bawa petai sini orang Jepang makan petai. Jadi laut Jepang ini dalam negeri Jepang banyak kotoran kelelawar. Oh, ada CCTV ya.
Ini yang kita lihat ke itu ya. Ya, kita lihat dapur. Oh my god. Oh my god. Jadi Oh my god. dari ujung sana sampai ujung sana 15 torongan seperti ini. 12 tempat tidur Jepang barang militer. Lorong ini digunakan Jepang sebagai tempat makan bagi pekerja paksa. Yang dari pulau luar menggali lobby Jepang menggunakan cangkul, pahat atau linggis. Digalinya lobby Jepang pertengahan tahun 1942 sampai tahun 1945. Kebanyakan bagi mereka yang menggali lobby Jepang ini banyaknya meninggal atau mati dalam sini, banyaknya meninggal karena sakit atau meninggal kelaparan. Dan dikata bagi mereka yang meninggal atau mayatnya itu akan dibuang karena lubang kubur mayat, bukan dikubur. Nah, jadi bagi mereka dikasih makan cuma 1 kali dalam 1 hari. Aduh, kasihan ya. 1 hari full, 1 kali dalam 1 hari. Kasihan banget. Udah banyak mati tuh. Iya. Jadi pekerja yang namakan robusta tadi bukan ratusan, bukan puluhan lagi, hampir ribuan bahkan sampai jutaan jiwa. Ke Bukit Tinggi ini kan transportasinya darat ya kan? Iya. Itu aja ada kesulitan. Bagaimana dia bawa banyak kali orang ke sini ya? Iya, itulah hebatnya Jepang. Iya. Jalan-jalan dulu mereka yang bikin berarti. Dari Pekanbaru misalnya dari mana gitu. Iya. Pekanbaru dulu juga dijajah kan? Dijajah juga. Masuk ke sampai ke Bukit Tinggi kan? Iya. Termasuk ada juga daerah-daerah yang itu yang nggak kena jajah ada, ya kan? Ada. Berarti kita ini yang kena jajah. Kita lihat kemana. Jadi setiap Indonesia dunia itu digunakan juga tenaga keseluruhan besar kecil tua muda. Nah, jadi kebanyakan itu buat penggali lubang Jepang dimanapun pulau-pulau. Ini kenapa kita ke sini? Mau lihat pemandangan dulu. Oh, Nah, pemandangan. jadi di dalam lubang Jepang asli dari tanahnya. Jadi kalau Jepang di kota di tengah bukit, vertikalnya lurus tebal tanah ini ke atas itu ada 40 meter, ke arah jurang 70 meter. Jadi keberadaan Kobe Jepang ini pas di pinggang di tengah-tengah bukit. Mas kalau sendiri berani? Jalan sendiri ada juga. Berani? Udah biasa ya? Ya. Biasa aja ya? Ini ada keluar ya. Ini tembus ke arah jurang kok. Ngeri banget Nah, jurang. ini dikunci ya. Dikunci karena dulunya sebelum dikunci ini ada anak-anak kecil lari-lari katanya kecelakaan. Sebab jurang ke bawah banget. dalam Tinggi ya? 70 meter ke bawah. Jadi sampai di bawah itu ada sungai. Jadi pintu ini digunakan ke arah jurang. Sayangnya sebagai nggak ada pintu air area. terjun gitu ya? Air terjun. Ya, mau pernah tuh. Sudah. Apalagi? Terowong ujung ya kayak gini doang. Ya. Iya, semua sih sama. Oh tadi yang dibilang itu ruang makan, itu dia yang Ya, itu dijelaskan ya? terowongan. Jadi yang di sebelah sana lagi, di situ ada penjaranya, dapurnya, atau dapur restitusi. Freezer. Pasir tanah kapur seperti ini. Di Kota Tinggi tidak ada mata air bagian khusus Kota Tinggi sebab dia mengandung batu kapur. Oh nggak ada mata air. Tidak ada mata airnya. Jadi airnya bersih dari gunung kan berarti? Dari Gunung Sinabung. Dari atas bukan dari bawah ya? Jadi makanya bagi Bersih. mereka Jepang tadi dia gali lobang Jepang yang kegunaan sebagai benteng pertahanan di Sumatera Barat yang terbesarnya sebab bentuk dari tanah ini semakin kena air, bagian dalam tanah ini semakin padat, semakin kuat. Oh bagus ya. Bagus. Jadi aman ya. Aman buat getaran. Jadi ada kapurnya ya. Ya. Oh. Dia ngerekan kayak semen. Mau kesini dulu deh. Apa ini? Dapur penjara. Ayo coba lihat penjara dapur. Ini panjang nih videonya. Ya. Jadi ini baru yang dijadikan yang dibuka buat objek wisata cuma 1,5 kilo. Oh, padahal banyak ya. Yang tembus ke arah Jam Tembus Gadang, ke Gadang gitu. ke bawah Triarga, belakang DPRD dan batas kota Jambuaya. Itu nggak dibikin ya? Nggak dipugar? Karena nggak cukup udaranya, Pak, ya. Jam gadang juga mereka yang Itu aja bikin ya? dapur itu, nggak usah lah. Itu dapur, ya. penjara. Ini kalau dapurnya di sebelah kanan sana. Ah, Nggak kayak ada gini apa-apa, juga kan? tinggal bawa lubang itu aja ya. Udah Terus sampai aja. foto dulu di sini karena ini bentuk tanahnya Oke, bagus. boleh. Warnanya ya warna-warni ya. Ya, karena kan